Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada bulan Desember 2024 mencapai 2,24 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan ini tercatat turun sekitar 1,05% secara tahunan dan turun secara bulanan sebesar 2,13%. Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan barang Indonesia pada Desember 2024 mencapai 2,24 miliar dolar Amerika Serikat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, surplus neraca perdagangan ini tercatat turun 1,05% secara tahunan dan turun secara bulanan sebesar 2,13%. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia telah berlangsung selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan pada Desember 2024 ini ditopang oleh surplus pada komoditas non-minyak dan gas, yang mana komoditas penyumbang surplus utama adalah bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar 2,24 miliar US dollar yang nilainya kira-kira turun sebesar 2,13 miliar US dollar dibandingkan dengan bulan lalu. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 56 bulan berturut-turut. Menambahkan pada saat yang sama neraca komoditas migas tercatat defisit sebesar 1,76 miliar dolar Amerika Serikat. Komoditas penyumbang defisitnya adalah hasil minyak dan minyak mentah. Tim Liputan IDX News. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini menjaga tren positif surplus neraca perdagangan di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat M.E. Manurung. Beliau adalah sebagai DPP Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia APKASINO. Halo Pak Gulat, apa kabar? Sehat selalu Mas, siap. Baik, Mas terima Pras. kasih. Beliau adalah Pak Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Dan sudah bergabung juga ini. Berikutnya ada Pak Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef. Halo Pak Tauhid, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Pras? Yes, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Dan langsung saja kita akan mereview apa yang bisa dicermati dari Indef ini dari terjaganya surplus neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Silakan Pak Tauhid. Ya, saya kira kalau kita lihat ya, memang kita defisit itu di 2019 ya sebesar minus 3,59 miliar US dollar, tapi kemudian berbaik 2020 sampai 2024 surplus, bahkan terakhir 2024 sekitar 31,04 miliar US dollar. Saya kira ini hal positif. Yang saya lihat memang kenaikan ini disumbang oleh beberapa komoditas utama kita seperti CPO, kemudian batu bara, mesin peralatan, dan juga besi dan baja begitu ya. Ini kalau kita lihat sejak situasi global tidak menentu, justru komoditas ini menjadi peranan utama kita semakin besar gitu dalam menunjang surplus perdagangan dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya gejolak, kalau kita lihat semakin tinggi, justru sisi lain juga menimbulkan efek positif bagi harga komoditas yang semakin tinggi. Tentu saja sisi positifnya ada. Meskipun bagi beberapa produk industri, terutama untuk produk-produk kebutuhan konsumen mengalami penurunan begitu. Saya kira ini dua sisi yang terjadi selama 5 tahun, dan kita apresiasi memang ini kalau kita lihat sejak 2020, 2021 sampai 2024 surplus membaik meskipun dalam 2 tahun terakhir ini relatif menurun begitu ya. Yes, itu dia Pak Tauhid. Apa yang bisa kita lihat? Triggernya apa sih? Kenapa trennya meskipun surplus terus begitu ya, tapi cenderung turun begitu? Apakah memang kondisi market globalnya kah? Atau memang demand yang sedang menurun? Atau ada hal lain ini Pak? Kalau yang pertama, kalau kita lihat memang dari beberapa faktor ya. Oke. Faktor pertama adalah faktor harga ya. Pada waktu 2022, 2023
kita ekspor coal itu, harga coal itu mendekati angka 400 US dollar per ton ya. Baik. Saat ini 2 tahun terakhir di angka sekitar 114, 115. Kemudian juga misalnya CPO 2002, 2023 katakanlah berada pada rentang sekitar 5.000 sampai 6.000 ringgit Malaysia per ton. Sekarang sekitar 4.000. Jadi faktor harga juga pengaruh, apalagi nikel yang berkali-kali lipat ya pada waktu di Oke. ban itu mencapai 45.000 begitu, sekarang sekitar 15.000 Hmm. US dollar per ton. Jadi faktor harga itu juga cukup memainkan peran penting. Yang Baik. kedua memang kalau kita lihat adalah penurunan volume growth perdagangan mengalami penurunan begitu, yang Hmm. biasanya sekitar 2,93%. Kemungkinan kalau kita lihat tren datanya ini sekarang sekitar 2,7 sampai 2,8. Memang ini terjadi sejak katakanlah Rusia pecah perang dengan Ukraina, itu sangat Oke. mempengaruhi pertumbuhan di beberapa negara ya. Termasuk di Cina yang sangat berpengaruh ke kita begitu. Baik, Pak Tauhid. Nah, Pak Gulat, lantas bagaimana sebagai Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, begitu kan juga melakukan kegiatan eksportasi sawit Indonesia. Lantas seperti apa kinerja ekspor CPO kita, begitu baik kinerja dari sisi hulu maupun hilir lah dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini kalau kita cermati dengan surplus neraca perdagangan yang masih terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan. Halo? Halo, Ya, silakan Pak. jadi kan seperti kata Mas Tauhid tadi, bahwa salah satu membuat surplus perdagangan kita kan adalah minyak sawit kan Ya, gitu nih. Jadi kalau melihat ini harusnya kita menggenjot apa yang disebut dengan produktivitas. Nah gitu. oke. Kalau kita melihat ini penting ya, kalau melihat kita penting. Seperti yang pidato Pak Presiden Prabowo kan sudah jelas mengatakan bahwa ini adalah aset negara. Nah, kalau melihat ke belakang, saya sebagai petani sawit, ada kendala yang cukup membahayakan bahwa kita melupakan hulunisasi. Hulunisasi ini adalah sektor perkebunan, produktivitas kebun sawit rakyat khususnya. Nah, di saat yang bersamaan, kita mengabaikan itu, tetapi kita membutuhkan surplus dari perdagangan, neraca perdagangan dari minyak sawit ini. Nah, kami petani sawit kan sudah jelas bahwa produktivitas kita itu masih antara 25 sampai 35% dari yang seharusnya. Artinya kita punya potensi untuk meningkatkan produktivitas sehingga tidak menjadi kendala untuk menyeimbangkan neraca ekspor. Apa yang mau diekspor kalau produktivitas CPO kita melalui kebun petani sawit itu anjlok. Nah, kendala-kendala ini menjadi penting bagi saya karena memang nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan lain. Kita ingin mengejar surplus ekspor, menambah devisa negara Oke. hanya dengan cara itu gitu loh. Jadi kalau Mas Tauhid melihat dari segi ekonominya, mungkin saya lebih cenderung melihat kami dari sektor hulu yang masih tertati-tati dengan berbagai kendala yang ada gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Pak Tauhid juga menggarisbawahi terkait dengan cenderungan tren turun dari surplus neraca perdagangan kita adalah bagaimana dengan harga komoditasnya, kemudian bagaimana terkait dengan pertumbuhan perdagangannya sendiri. Apakah memang cenderung juga mengalami penurunan begitu di pasar internasional untuk eksportasi CPO kita? Ya, Kalau kalau kita ya Mas Tauhid atau saya? Ya, ke silakan Pak. Bapak ya. Silakan Pak Gulat. Oke, baik. Kalau saya melihat dari segi ekspor dari Ya. 2022, 2023 itu kan naik itu. Hmm. Naik sedikit, tetapi nilai dolarnya itu kan turun drastis. Sebagai contoh itu Oke. 2022 itu kan nilainya itu 2,24. Nah, pada 2022 itu 26,33 juta ton, Oke. 2023 27,5 juta ton. Tetapi kalau kita lihat ini naik volumenya tetapi nilainya berkurang dari 29,75 pada 2022 Ya. turun Oke. 24 menjadi 24,01 miliar US dollar. Artinya volume ekspor meningkat tapi nilai menurun. Nah, ini yang saya lihat anomali yang kita harus menyeimbangkan. Apalagi ingat, ini kita sudah menghadapi B40 loh, ntar lagi. Ini akan menjadi penekanan daripada volume ekspor kita kalau kita tidak hati-hati untuk melihat ini sawit sebagai penyeimbang dari neraca perdagangan Indonesia gitu. Terima kasih.
Baik, Pak Gulat. Nah, lantas apakah ketidakpastian dari pasar global akibat konflik geopolitik begitu yang semakin meluas begitu ini menjadi tantangan baru begitu untuk bagaimana menjaga surplus neraca perdagangan kita? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan surplus neraca perdagangan barang Indonesia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan seperti apa cermati begitu ya pergerakan ataupun trennya sendiri untuk surplus neraca perdagangan Indonesia. Baik, ini dia pergerakan dari tahun 2018 sampai dengan 2024 kemarin di 31,04 miliar dolar Amerika. Memang setelah mengalami defisit dalam 2 tahun terakhir begitu ya, kita lihat sudah mulai naik terus, surplus tertinggi di tahun 2022 54,24 miliar dolar tapi cenderung turun dalam 2 tahun terakhir. Dan berikutnya total nilai ekspor Indonesia di tahun 2024 mencapai 264,77 miliar dolar Amerika. Ada kenaikan sekitar 2,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 258,77 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef, kemudian juga Pak Gulat M.E. Manurung, beliau adalah Ketua Umum DPP Apkasindo. Baik, nah Pak Tauhid, kalau kita lihat dengan kondisi global begitu yang memang masih dicermati oleh banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Lantas sejauh mana ini menjadi tantangan bagi kegiatan eksportasi, kemudian untuk menjaga surplus neraca perdagangan kita juga di tren yang positif begitu Pak? Ya, saya kira 2025 memang tahun uji coba ya, terutama mampukah kita menjaga surplus ya neraca perdagangan dengan Amerika Serikat di tengah perang dagang, begitu ya. Karena kan saya kira kalau kita mengacu pada Trump pertama begitu, waktu itu diterapkan neraca dagang, memang pada saat itu 2019, 2020 kita defisit begitu ya, artinya bahwa ini juga menjadi pembelajaran. Nah, kalau kita lihat beberapa simulasi, maka negara-negara yang kemudian menggantungkan ekonominya terhadap China ketika trade war itu diberlakukan, maka akan terkena dampak begitu ya. Nah, ini yang kemudian bisakah kita memanfaatkan perang dagang ini terjadi terutama di 2025 ketika Trump memilih, karena kenaikan tarif impor 10-20% untuk banyak negara dan 60% untuk Cina sangat berpengaruh. Termasuk juga negara antaranya ke Meksiko. Saya kira ini yang tantangan pertama 2005. Meskipun hasil forecast beberapa lembaga kita sebenarnya masih surplus sekitar 25 sampai katakanlah 30 ya tahun 2025. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah di 2025 ada tendensi ekspansi besar-besaran untuk importasi terutama dari China begitu ya. Karena pasar global di produksi China dengan adanya trade war itu akan terjadi oversupply yang luar biasa besar begitu, sehingga barang murah dan sebagainya ini sudah mulai akan masuk ke kita akan jauh lebih besar lagi. Ini kita lihat di Desember yang kemarin juga di press release, kita impornya growth-nya hampir lebih dari 11%. Dan majority adalah barang-barang konsumsi, sebagian bahan penolong terutama besi baja, mesin dan peralatan. Saya kira ini yang harus kita hadapi. Yang ketiga adalah untuk beberapa industri memang mengalami penurunan ya, daya saing dan sebagainya. Saya kira ini yang kemudian harus dihadapi, misalnya untuk tekstil, alas kaki dan sebagainya, yang ini akan juga menghantui bukan hanya pasar ekspor tapi juga di dalam negeri. Saya kira itu challenging di 2025 begitu. Oke, Pak Tauhid. Lantas Pak Gulat, dari sisi ekspor CPO kita begitu ya, memang masih menjadi andalan pemerintah, penerimaan negara. Dari sisi eksportasi sendiri bagaimana dengan kondisi geopolitik begitu yang ya masih berkepanjangan, kita tidak tahu begitu sampai kapan akan berakhir. Kalau saya melihat dari segi geopolitik ya sudah dibahas sama Mas Tauhid, saya melihat dari kebijakan. Nah, banyak saya selalu berpijak bagaimana mungkin kita bisa melakukan ekspor kalau produktivitas kita tidak seperti yang diharapkan. Apalagi yang terakhir ini
akan muncul lagi namanya Perpres baru tentang ISPO yang sedikit lagi final. Itu akan menjadi bumerang ketika diwajibkan produk turunan daripada CPO wajib ISPO. Nah, seperti misalnya minyak goreng dan biodiesel dan lain-lain. Nah, sementara permasalahan ISPO ini kita kalau kami petani sawit dari 6,87 juta hektar itu baru 60.000 hektar atau 0,86% yang baru bersertifikasi ISPO. Kan ini akan hambatan tembok tinggi untuk mencapai apa yang disebut dengan ekspor. Nah, yang kedua, coba kita lihat itu Permendak 02 tahun 2025. Kita memahami tujuannya itu adalah untuk menyediakan. Tetapi sepanjang regulasi itu negatif untuk memacu tersedianya bahan baku untuk diekspor ataupun produk turun diekspor, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Harusnya sawit menjadi bargaining. Coba lihat itu Rusia. Begitu tidak suka dia kepada satu negara, dia tidak ekspor gasnya. Kenapa kita nggak membuat seperti itu untuk menjaga pertumbuhan daripada produktivitas sawit Indonesia? Malah kita membuat aturan-aturan sendiri yang sebenarnya itu negatif. Seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo gitu. Kami melihat dari sisi produktivitas saja Mas gitu. Oke. Nah Pak Tauhid, dengan kondisi yang disampaikan tadi oleh Pak Gulat, kira-kira memang perlu apa yang inovasi barukah begitu yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu? Kalau memang tadi kaitannya dengan ISPO saja ternyata baru sekitar 0,86% yang sudah bersertifikasi ISPO ini lahan-lahan di sawit kita. Sementara tantangannya ya kita tahu untuk menggenjot, tapi di satu sisi juga ternyata ada satu batu kerikil yang juga mungkin harus diatasi bersama begitu Pak Tauhid. Ya, saya kira begini, memang kalau ISPO, saya kira kan marketnya sebagian besar adalah Uni Eropa ya. Uni Eropa mungkin sekitar 12 atau 13 ya, paling tinggi 14% begitu. Artinya kalau kita ingin menjaga market Uni Eropa, maka hanya sebesar itulah mungkin ya yang kemudian wajib untuk di ISPO, tidak semuanya begitu. Memang pasar khusus begitu ya. Kalau diberlakukan semua, maka tentu saja cost-nya akan semakin mahal. Konsekuensinya adalah bukan hanya untuk market luar yang semakin mahal, kita kalah daya saing, di dalam negeri juga akan menanggung resikonya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena tadi juga disebut kita sudah akan menerapkan B40, mungkin akan terjadi penurunan untuk ekspor CPO kita ke pasar ya. Mungkin akan cenderung turun ya, mungkin bisa di bawah 25 atau 27 juta ton begitu. Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan konsekuensi kenaikan harga CPO di tingkat dunia yang berimplikasi harga domestik juga akan tergerek naik begitu. Harga produk turunan CPO di dalam negeri termasuk minyak goreng juga akan tergerek naik. Artinya kalau kemudian B40 juga harus memikirkan konsumsi untuk pangan, maka harusnya lebih hati-hati untuk diterapkan secara meluas begitu di 2025 ya, tanpa melihat konsekuensi bahwa ada konsekuensi subsidi ataupun kompensasi yang diberikan dalam biodiesel ke depan begitu. Nah, termasuk tadi bahwa akan kita kehilangan pasar ekspor meskipun defisitnya bisa kita hemat dari penggunaan untuk terutama biodiesel begitu. Saya kira ini menjadi catatan khusus. Nah, strategi secara umum bagi eksportir begitu, kira-kira agar efektif juga menjaga surplus neraca perdagangan, menghadapi tantangan kondisi global, kemudian bagaimana di dalam negeri kebijakannya juga pro growth begitu, Pak Tauhid, sehingga ya efektif begitu dalam menghadapi tahun 2025. Ya, kalau kita lihat kita harus membaca ya peta potensi pertumbuhan negara-negara yang growth-nya masih tinggi ya. Ada misalnya kita surplus dengan 3 negara utama, yaitu Amerika, kemudian India dan Filipina. Nah, itu yang kemudian punya potensi untuk ditingkatkan ya. Apalagi kalau misalnya ada beberapa negara yang pertumbuhan ekonominya masih tetap stabil ya. Kecuali Cina memang mengalami penurunan, tapi dilala justru impor kita dari Cina jauh lebih tinggi. Saya kira strategi pertama itu. Yang kedua adalah memanfaatkan ya situasi efek dari perang dagang. Nah, kalau kita lihat sejarah dari perang dagang seri pertama, banyak relokasi industri ataupun rantai pasok yang semuanya tadinya bersenter di China pindah ke 2 negara mitra utama Amerika, ya ini Vietnam dan Brazil. Nah, saya kira dalam posisi skenario ini, maka otomatis di 2025 ini
kita ambil jemput bola kalau misalnya dari efek kenaikan tarif 60% ke Amerika dari Cina, komoditi apa yang kemudian kita memiliki daya saing dan kita mengambil alih peran itu sehingga kita memiliki potensi pasar nanti yang lebih besar ke Amerika. Nah, saya kira yang ketiga tentu saja kita harus melakukan komunikasi bilateral dengan Oke. Amerika dengan melihat market mana yang kosong setelah ditinggalkan Cina ataupun negara lain yang kena tarif lebih tinggi ya, meskipun Iya, kita iya. tahu juga kita sudah masuk dalam anggota BRICS ya, ini kan juga harus perlu dialog bilateral begitu. Saya kira ini yang Baik. paling penting. Oke, Pak Tauhid. Terakhir, Pak Gulat, lantas bagaimana harapan kemudian Baik. bagaimana Anda melihat juga dengan beragam insentif yang sudah sebenarnya diberikan bagi dunia usaha? Apakah perlu ada satu lagi kebijakan yang lebih kuat payung hukumnya, kemudian bisa mendorong kinerja eksportasi industri sawit sambil juga memenuhi kebutuhan di dalam negeri nih, untuk minyak sawitnya sendiri? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kan tadi Mas Tauhid sudah menjelaskan bagaimana kinerja ekspor. Jadi Ya, saya mendengar bahwa akan terjadi evaluasi ulang B40, di mana oke. B40 ini hanya diperuntukkan untuk SPBU, artinya Hmm, yang untuk masyarakat. Nah, ya, ya. artinya kalau ini terjadi berarti berkurang dari rencana target 15 Hmm, juta ton, mungkin akan 8 sampai 9 juta ton ya, CPO ya. yang terserap ke B40. Nah, ini kan Oke. menjaga keseimbangan sehingga memberi relaksasi kepada ekspor Hmm, dan menjaga uang daripada BPD PKS. baik. Nah, dengan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan Mas Toik dan saya juga, maka untuk menjaga ini adalah memang kita butuh namanya Badan Otoritas Sawit Indonesia supaya Hmm, semua terkait ke sawit diatur oleh satu badan, tidak seperti oke. sekarang Ya, semua ya. mencampuri sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk memacu ekspor. Jadi Badan Hmm. Otoritas Sawit adalah kebijakan strategis yang memang harus dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo gitu. Baik, itu dia ya harapan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin ditelurkan oleh pemerintah di tahun 2025 ini untuk mendukung lagi lebih jauh kinerja ekspor sejumlah industri termasuk juga CPO Indonesia. Baik, Pak Tauhid, terima kasih banyak atas kehadiran analisis yang sudah Anda sampaikan. Pak Gulat, terima kasih juga atas update informasinya kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Tauhid. Pak Ya, Gulat, terima terima kasih. kasih Mas Pras. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.